ya. Semakin kita dengung-dengungkan, alam bawah sadar kita akan merekam dan secara otomatis akan menuntun langkah kita menuju tujuan kita. Kalau kita terus-terus Presiden Anies Baswedan, insya Allah semua yang kita lakukan itu akan menuju ke sana. Ya, Bismillah ya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semalam kita sudah ngapain sih? Jangan-jangan abis tidur lupa semua ya. Semalam kita ngapain Pak? Tidur. Mimpi, ada mimpi apa coba? Ada yang dapat pangsit nggak? Yang mandangannya semalam dapat komentar paling banyak lebih dari 10 ya? Yang mandangannya lebih dari 10 ada? Komennya? Ada? Apa kira-kira? Komentarnya apa? Cuma itu? Agak seru. Ada yang komennya bagus nggak? Ada yang komennya bagus nggak? Apa? Ada coba? Ya. Oh itu mah nggak ada perbaikan dong. Ada komen, kira-kira komen yang membuat apa? Akhirnya memperbaiki atau menyempurnakan Mandala Anda. Ada komen yang seperti itu? Oh itu saran ya. Nah berarti di Mandala Anda tidak ada sosialisasi atau yang dilakukan seperti itu. Oke bagus. Ada lagi? Apa? SKI matang menggelegar. Oh itu kata-kata motivasi yang sifatnya memperbaiki atau menyempurnakan Mandala Anda. Banyaknya pertanyaan. Apa coba pertanyaannya? Apa Anda yakin kalau Pak Anies memimpin Indonesia? Harus yakin. Ada yang tidak yakin? Ada yang tidak yakin? Kalau Anda tidak yakin berarti Anda salah masuk ruangan ini. Karena di ruangan ini hanya ada orang-orang yang yakin Pak Anies pasti menang. Ada lagi yang menarik? Apa? Coba bacakan. Ada Apa? pertanyaan pendidikan formal warga Indonesia sudah merata. Lapangan kerja tidak tersedia dengan banyaknya lulusan sarjana dan SMK. Ya. Semalam kita sudah bahas ya. Sosial, ekonomi, politik, bahkan pendidikan itu tidak akan pernah bisa sempurna atau diperbaiki atau ada perubahan selama tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. Kuncinya itu, kalau pemerintah pro rakyat itu semua selesai. Masalahnya apa yang terjadi sekarang? Ada kemarin kan sudah diberikan wacana, wawasan. Indonesia itu apa? Situasinya sampai saat ini seperti apa sih? Kira-kira Indonesia ini baik-baik saja sekarang? Ya. Sakit. Belum lagi Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau benar-benar diwujudkan Bhinneka Tunggal Ika selesai masalah sebetulnya. Tapi apa yang terjadi? Dibentur-benturkan, diadu domba. Akhirnya semua yang keanekaragaman itu menjadi masalah. Kita melangkah ke materi kedua kemarin untuk menyelesaikan apa yang terjadi di Indonesia dengan segala keberagamannya dan dengan segala permasalahannya dibutuhkan sosok pemimpin. Dan tidak hanya presiden tapi seluruh pemimpin yang mendukung kebijakan presiden. Sepakat? Lalu kemarin di sesi terakhir ditutup dengan pergerakan. Ya. Kita butuh sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Untuk itu kita perlu bergerak. Bergeraklah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Kalau kemarin dari Demokrat, mereka akan bergerak sesuai dengan visi dan misinya Partai Demokrat. Kalau Anda sebagai relawan, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ini jawabannya, ya. Kemarin kita sudah membahas, ya. Ingat di tahun 2024 ada perubahan. Kalau Anda tidak bergerak dari sekarang, tidak akan pernah terjadi perubahan. Percaya sama saya. Tapi kalau Anda bergerak dari sekarang,
insya Allah di 2024 akan terjadi perubahan. Sesuai dengan momentum nanti, 3 momentum yang akan kita alami nanti terjadi di 2024, mudah-mudahan ya. Semoga kita berdoa, semoga terjadi. Saya takutnya sebelum itu ada sesuatu terjadi, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kita bisa konstitusional, kita bisa ganti presiden secara konstitusional. Karena kalau revolusi bahaya. Mudah-mudahan ini terjadi sehingga apa yang kita lakukan di sini akan benar-benar mewujudkan perubahan di sini. Modal yang kita miliki maksimalkan. Karena tanpa ini kita sulit bergerak. Jangan pernah bicara dana, jangan pernah bicara mengenai kesulitan yang terjadi di lapangan, karena semua itu ada faktor pendorong yang akan membuat semua hambatan bisa teratasi. Kemarin siapa yang bilang ikhlas? Betul, ikhlas. Kalau ikhlas itu sebetulnya faktor penghambat itu enggak ada. Karena dengan keikhlasan itulah biasanya ditemukan solusi. Ikhlas itu kan sesuatu sikap yang memang disukai oleh Allah kan. Allah pasti kasih jalan. Percaya saja. Makanya selain usaha kita harus doa. Sekencang-kencangnya doa. Makanya kita barengi dengan dakwah. Kita bagi 2 kelas agar kita belusukan di lapangan, mereka yang mendoakan kita. Mereka yang sholawatan gitu. Jadi apa yang kita lakukan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, yang kita bahas seharian kemarin sampai malam itu sebetulnya mengacu pada sebuah teori. Sebuah teori yang kalau diterjemahkan kurang lebih teori pendalaman perspektif. Di mana dikenal dengan teori 4D dalam bahasa Inggris. Ya. Di pertama, kemarin sering saya sebut, masih ingat? Di pertama apa kira-kira? Di pertama ada 4D dalam bahasa Inggris. Pengenal dirian dalam bahasa Inggris apa? Seharian kemarin kita membahas discovery. Ada 2 hal yang kita bahas. Satu apa? Tentang wawasan, ya, situasi, lingkungan. Betul? Kemudian yang kedua apa? Tentang yang semalam Mandala, tentang diri kita, potensi diri, apa yang ada di benak kita. Itu yang kita curahkan kemarin kan? Ini kita sudah lalui ya. Segmen ini kita sudah lalui. Hari ini hanya review aja. Nanti setelah discovery kita akan melangkah ke D yang kedua. Apa kira-kira? Setelah kita menemukan, oh situasinya seperti ini, saya punya potensi seperti ini, bangunlah sebuah D. Sudah. Harapan, dream. Betul. Ya. Jadi tahapannya seperti ini. Setelah review nanti akan kita bahas mengenai common dream, mimpi bersama. Ya, kita dikumpulkan saat ini di ruangan ini karena kita memiliki mimpi bersama. Betul? Nanti akan dibawakan, insya Allah kalau Pak Asmi bisa nyalakan dakwah, beliau akan membawakan. Kalau nanti mungkin ada yang lain yang akan menggantikan. Setelah nanti kita memiliki kesamaan di dalam mimpi-mimpi kita, sehingga kenapa sih kita harus memiliki kesamaan dalam mimpi? Satu tujuan, agar langkah kita sama
dengan ritme yang sama, karena kita ini ibaratnya orkestra. Satu mainin saxophone, satu mainin piano, satu mainin gitar, satu mainin ini. Tapi pada saat berada dalam ritme yang sama, itu akan menjadi sebuah simfoni yang indah. Sama dengan kita, ya. Setiap daerah pasti berbeda, bahasa berbeda, cara pikir berbeda, pasti langkah berbeda. Tapi karena tujuan kita sama, akhirnya kita mencapai satu titik finish yang sama. Ya, itulah pentingnya Common Dream. Berikutnya, siang nanti setelah kita membahas mengenai mimpi bersama, kita akan memasuki ide yang ketiga, yaitu apa? Desain dulu, Pak. Desain dulu. Ya. Semalam kita sudah bikin mandala, itu harus dikerucutkan lagi, ya, dikerucutkan lagi menjadi sebuah tindakan nyata, action yang nyata. Syaratnya itu harus memenuhi 5 syarat. Ya, smart. Apa artinya smart? Pintar. Ya, smart di sini tapi singkatan. S-nya itu spesifik. Ya. Semalam saya bilang, memang Anda membuat mandala, tapi apa yang Anda tuliskan di situ itu tidak spesifik. Apa sih sebetulnya yang Anda harus lakukan di lapangan? Itu apa? Katakanlah sosialisasi. Sosialisasi apa? Konsolidasi apa? Siapa yang berkonsolidasi di situ? Harus melakukan kolaborasi. Iya, apa kolaborasinya dengan siapa saja? Mengembangkan jaringan untuk apa? Ya. Nah, itu nanti semua itu akan ditujukan sebetulnya ke saksi demokrasi. Karena tanpa saksi di TPS, sulit sekali kita akan mendapatkan suara 180 sesuai dengan target TPS. Itu penting sekali. Ya. Jadi nanti pada saat kita membuat RTL, rancangan tindak lanjut, itu ingat, actionnya, kegiatan yang Anda lakukan di lapangan itu harus spesifik. M-nya miserable. Terukur, dapat diukur, ya, tidak berhayal, tidak ada di angan-angan, tapi betul-betul terukur. Anda bisa mengukur kemampuan diri Anda, kekuatan Anda lakukan itu. Kalau kira-kira Anda tidak mampu, nggak usah. Dan nanti RTL yang Anda bikin itu fokus di daerah masing-masing. Jangan berpikir, oh saya nanti akan melakukan di mana gitu ya, di Jawa Timur. Nggak usah mikirin, itu udah ada yang mikirin masing-masing. Anda fokus aja, Kendal ya Kendal, Pemalang ya Pemalang, ya, Magelang ya Magelang. Di situ saja. Apa yang Anda akan lakukan di DPD Anda masing-masing, pastinya itu diturunkan ke DPC, cabang, kecamatan-kecamatan. Ya, miserable, achievable. Achievable itu bisa tercapai, ya, bisa tercapai. Jadi kita tahu apa yang akan kita targetnya tuh kita tahu, dan sesuaikan dengan targetnya. Dalam 3 bulan mungkin nggak saya melakukan hal-hal seperti ini. Nanti RTL-nya kan akan dibagi 3 termin, 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Setahun itu artinya sebelum pemilu kita sudah harus punya program. Keluar dari sini besok sudah mulai mempertajam RTL dan sudah mulai melakukan di lapangan. Terus seperti itu sampai 1 tahun sebelum pemilu. Ya, achievable, harus bisa diraih, harus bisa dicapai. Relevan, sesuai. Ya, kalau kira-kira kegiatan Anda tidak relevan dengan tujuan kita, ngapain buang-buang waktu, buang tenaga, buang uang? Ya, contohnya, ini contoh saja, ya. Kita mau bikin gebiarnya sih kayaknya sunatan masal enak ya.
kayaknya beban ini. Tapi di sunatan massal Anda tidak melakukan apapun. Anda hanya sekedar senang-senang aja ramai. Oh, sunatan massal. Tapi tidak ada misi apapun yang Anda lakukan di situ. Entah itu sosialisasi SKI, entah itu sosialisasi Anies Baswedan, entah apapun. Tapi Anda senang, oh ramai, oh senang. Ini nanti ada laporan. Saya bikin sunatan massal. Dihadiri 100 orang, luar biasa, mereka antusias sekali. Terus pengaruhnya apa buat SKI? Pengaruhnya apa buat Pak Anies? Jadi harus relevan, ya, harus relevan sehingga efektivitasnya kita bisa lihat di situ. Ingat tujuan kita menjadikan Pak Anies presiden. Itu tujuan kita jangka pendek, ya. Dan harus ada time bomb, waktunya. Jadi ini kapan mau dilakukan? Ya kapan-kapan lah Bu. Ya kalau kapan-kapan susah dong. Ya biasanya orang Melayu begitu tuh kalau ditanya. Jadi kapan? Kapan-kapan. Nah, sebagai ketua DPD Anda harus menetapkan target dan Anda harus memiliki waktu yang benar-benar tepat dan cepat, gitu ya. Gak bisa kita tunda-tunda. Waktu kita cuma 1 tahun, no. 1 tahun dijalanin itu gak lama. Ya, jadi betul-betul harus tepat ini time bomb-nya. Bisa nggak tapi ya? Nah, jadi ini kelima syarat ini harus terpenuhi pada saat kita membuat desain atau rancangan tindak lanjut nanti siang. Oke. Setelah kita membuat RTL, kita memasuki tahapan yang berikutnya yaitu D yang keempat, delivery atau destiny, ya. Delivery itu penyampaian informasi, ya. Destiny itu tujuan akhir. Jadi setelah kita bikin RTL, selanjutnya tugas kita apa? Kita mendeliver, ya, apa yang kita akan lakukan ini ke warga, ke lapangan. Mau sosialisasi apa? Sosialisasi ABW, ya sudah, Anda lakukan itu. Ya, delivery, penyampaian melalui apa? Terserah. Saya orang networking, ya. Dulu saya punya bisnis networking. Kita biasanya bikin home sharing itu seminggu sekali. Terus apa yang kita lakukan? Ngobrol. Home sharing itu ngobrol. Ya, kita modal-modal kopi, teh, cemilan gitu ya. Tapi dalam obrolan itu Anda sisipkan pesan sponsor. Anda arahkan pembicaraan ke pemimpin. Biasanya kan Anda pintar basa-basi ya. Anda tahu nggak sih nanti 2024 ada momentum apa di Indonesia misalnya. Sesuaikan dengan bahasa di daerahnya masing-masing. Jangan terlalu tinggi ya. Nah, apalagi yang dihadapi misalnya petani bawang gitu. Wah, aku ngomongnya kayak gini, discovery bro, nggak nyambung, jangan sambung, ya. Nah, tapi saya kan kurang ngerti bahasa mereka masing-masing di daerah kebiasaan dan sebagainya. Jadi Anda lah sebetulnya corong-corong yang akan terjun langsung ke masyarakat. Gunakan gaya dan bahasa sesuai dengan masyarakatnya. Bicara dengan petani bawang seperti apa? Pak Ahmad Soleh, kalau kita bicara dengan petani bawang mengenai pemimpin, apa yang biasanya disampaikan di awal? Ini steril ya, bisa terinspirasi. Ya seperti yang kemarin saya sampaikan, memang ketika kita bicara dengan tukang becak, banyak tukang becak gitu. Begitu juga saya ketika bicara mengenai bawang merah gitu ya. Selalu saya sisipkan. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di Asosiasi Bawang Merah Indonesia. Jadi saya sisipkan pimpinan-pimpinan seperti apa yang harusnya memimpin negeri ini. Kriterianya seperti ini. Iya jelas. Coba kayak ya. Contoh Gini. dialek, contoh. Misalnya Bapak-bapak sekarang itu Bahasa dialek. saya kebanyakan di APMC di Kendal kadang ngomong bahasa Indonesia Pak. Ngomong bahasa Kendal saya kelihatan ngapaknya masih kelihatan. Mau ngapak pun mereka nggak paham. Anak Brebes yang tinggal di Kendal. Oh.
Jadi saya bahasnya seperti ini, Bapak-bapak misalnya begini. Sekarang kan produktivitas kita tinggi, tapi kadang harga jatuh. Sementara pupuk itu mahal. Saya pasti ngomongnya. Nah, ngomong gayanya seperti itu setelah mereka larut, lalu kita sisipkan begini. Ini ujung-ujungnya Anda itu buta politik. Kalau Anda punya sadar tentang politik, kejadiannya akan tidak akan seperti ini. Nah, permasalahan kita adalah bagaimana itu pemimpin yang akan mengayomi kita, kan seperti itu. Lalu saya beri kriteria. Pimpinan yang baik itu kriterianya seperti ini, seperti ini. Misalnya dalam Islam itu ada apa misalnya. Nah, iya betul, safety kan publik misalnya. Nah, kira-kira calon-calon kita ini ada 4 kayaknya. Kira-kira yang 4 ini ada di mana? Saya kasih pilihan. Biar mereka cerdas dulu, saya pilih pilihan. Tidak langsung Anies begitu. Karena sangat frontal. Teman kami biasa lah ya Jawa Tengah. Jadi saya kasih begitu misi-misi seperti itu. Setelah itu mereka kan akan mengatakan pilihan. Kayaknya yang 4 ini ada di Pak Anies. Jadi terserah siapa mau memilih mana. Kalau Anda betah dengan keadaan seperti ini, silahkan pilih selain Anies. Kira-kira seperti itu. Kian saya. Terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya gampang ya, gampang. Kita bicara dengan kata ya tukang beca boleh atau pedagang angkringan. Kan banyak pasti yang sering nongkrong angkringan. Nah, tanya nih sembako gimana sekarang? Berat nggak? Mau kalau naikin harga kira-kira gimana? Pasti mereka merasa kalau dinaikin nanti pelanggan ada lari bla 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 dan sebagainya ya. Nah, terus kita tanya lagi kenapa sih ya sembako sekarang kok jadi mahal banget ya? Bla 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 bla. Ujungnya kan apa? Kebijakan pemerintah kan sebetulnya. Tapi jangan langsung. Kalau misalnya kita langsung, Pak Bu, jangan lupa nanti 2024 ada pemilu loh, pilih Anies Baswedan ya. Pasti mereka ngomongnya apa? Alah, Bu, mau presidennya siapa? Gak ngaruh. Hidup kita ya begini-begini aja lah, gak ada perbaikan. Tapi kalau kita balik dari bawah tadi, Bapak, kira-kira kondisi ini gimana? Harga-harga sembako gimana? Bapak Ibu punya angkringan itu beras sekarang berapa sih Bu? Emang udah tutup Bu ini? Ini sewa nggak sih Bu tempatnya? Kayak ngomong nggak jelas gitu ya, kayak ini tapi ujung-ujungnya ke kebijakan pemerintah. Kalau Bapak Ibu mau sembako murah, coba deh nanti di pemilu jangan salah milih pemimpin. Emang apa hubungannya pemimpin sama harga sembako biasanya kan gitu? Loh, semua harga itu kan diatur sama atas Bu, sama pemerintah Bu. Ada yang ngatur, bukan kita yang ngatur, bukan petani yang ngatur. Petani juga nggak bisa apa-apa. Bulog belinya sekian tapi ternyata sama Bulog dijualnya 2 kali lipat. Nggak tahu kan petaninya. Kan banyak kejadian seperti itu ya. Dari petani sekian tiba-tiba sudah di pasar menjadi sekian kali lipat. Apa petani dapat keuntungannya? Marginnya tinggi banget loh. Enggak. Iya. Masih muda. Siap. Ya, 17 tahun. Saya ingin mengomentari dari Kendal ya, itu ketua asosiasi Wah. Indonesia. Dari bawah. Ini untuk salah satu untuk mewujudkan mimpi SKI yang pertama. Mimpi kita bersama Pak dengan Ya, SKI. maksudnya yang kedua juga agar SKI bertambah kuat. Saya sarankan untuk bisa nyalek lah salah satu itu Pak. DPD Partai Umat Kendal. Bukan, maksudnya nyalek Nyalek juga ya. provinsi. Pilihannya banyak. Untuk relawan SKI pilihannya banyak. Iya. Tidak harus Maksudnya seperti itu lah. bisa juga murah ya. Jadi orang Brebes tidak hanya tinggal di Brebes saja, tapi juga tersebar sampai ke tingkat nasional. Seperti saya terdampak di Purworejo. Terima kasih Bu. Iya. Asalnya dari Brebes juga. Oh, tapi nggak nanam bawang. Oh enggak ada. Beliau mah pintar. Oh, dari Brebes ilmunya dipakai di Kendal. Jadi sekarang Kendal punya bawang yang luar biasa. Nggak kalah lah kualitasnya dari Brebes ya. Tapi saya mau belinya yang berambang goreng. Saya nggak mau yang mentah. Baik. Ya, itu contoh ya.
Ada pengalaman lagi yang menarik? Apakah setiap kita turun ke masyarakat mendapatkan respon yang positif? Terus kalau Anda mendapatkan respon negatif gimana? Sabar, apa ngomel-ngomel, apa marah-marah, apa langsung ibu musuhan loh kita. Saya nggak mau datang lagi, nggak mau temenan lagi sama kamu. Habis kamu nggak mau milih Anies Baswedan. Seperti itu. Ada pengalaman lain? Ibu? Oh bapak. Ibunya kok diam-diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenyataan di lapangan yang saya alami di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok, itu masyarakat itu cenderung uang. Itu pertama. Terus gimana caranya untuk bisa mencerdaskan masyarakat supaya tidak salah pilih dan tahan godaan? Yang saya lakukan, saya itu hobinya ngopi, tidak terjual kawan. Saya ajak ngopi, terus saya ajak bincang-bincang tentang partai, tentang pemimpin. Kalau partai nanti kita memilih partai itu ada efek di akhirat. Milih pemimpin ada efek di akhirat itu pasti. Bahkan efeknya sangat luas. Terus saya kasih saran ini dan akhirnya ikut kita tentang itu. Disitulah saya mengajarkan politik dengan pendekatan. Oh saya hobi ngopi ya tak ajak ngopi. Korban 10.000, 20.000 perlahan tapi pasti dapat masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin ada sebagian yang berpikir kalau kayak gitu modalnya lumayan gede loh Bu. Kalau seminggu sekali saja kita mengundang orang-orang ngopi minimal 50.000 duluan. Kalau sebulan udah berapa? Nanti istri teriak di rumah, uang belanjanya dipotong, kayak gitu kan? Atau ibu-ibu mungkin, waduh Bu, uang belanja saya juga mepet Bu, gimana saya mau ngajak ngopi-ngopi teman-teman? Misalnya seperti itu ya. Nah, kami di Semarang itu punya komitmen, ya semua anggota SKI Semarang punya celengan. Kalau ibu-ibu belanja, ada kembalian nggak Bu? Apa dihabis-habisin benar gitu? Selesai itu, nggak ada 1.000 pun sisa gitu. Ada nggak? 1.000, 2.000 ada? Masukin celengan Bu. Jangan pernah diambil, disegel kalau bisa. Jadi cuma bisa diambil kalau dihancurkan. Jangan pakai istilah celengan Bu. Celeng itu. Karena celengan itu terjemahan dari WikiBear. Dalam bahasa Inggris kalau di bahasa Indonesia kan jadi celengan gitu ya. Karena dulu sejarahnya celengan itu awalnya dari bentuk babi. Kalau buat orang sana non muslim itu kan babi itu lucu. Apalagi yang warnanya pink. Apalagi kalau sering nonton Kermit Sesame Street, nah itu Piggy itu, Miss Piggy itu kan lucu banget gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Terserah mau apa, mau kotak, mau apa, tapi tolong disegel jangan. Aduh, saya kekurangan ini nih, buka ya, itu nggak jadi dong celengannya ya. Nah, disegel, pokoknya gimana caranya itu bisa dikumpulkan minimal 1 bulan. Ya, kalau 1 bulan 30 hari kali 1.000 berapa? 30.000 Anda setor ke bendaharanya, entah itu DPC, entah di DPD. Saya sarankan sih per DPC punya. Per DPC kan punya bendahara. Nah, setiap anggota di kecamatannya itu punya masing-masing simpenan ya, tabungan sisa belanja. Syukur-syukur bapaknya udah lebih dari 1.000 lah. Kalau ibu-ibu uang belanja 1.000, 2.000 wajar. Kalau bapak-bapak masih 1.000, 2.000 malu lah ya. Minimal 5.000, 10.000 gitu loh. Bu, titip ya Bu. Nih. Iya, buat Pak Anies. Jadi begitu, ini buat Pak Anies. Taruh situ masukin, segel lagi. Jadi hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Sebulan setor. Dan cara nyetornya jangan dihitung. Dibuka entah gimana caranya, atau kalau mau sekali rusak ya rusak sekalian gitu, nanti bikin lagi. Kalau enggak bisa dibuka dengan apa? Salah satu cara taruh kayak kain ya. Kalau sering pengajian ya, gimana
tim semua di sini dari seluruh anggota. Itu juga yang membuat kita akhirnya sebulan sekali ketemu dengan teman-teman kita di kecamatan. Ya, secara nggak langsung terjadi lagi silaturahim lagi, terjadi lagi sharing lagi, sambil mungkin mengundang teman-teman yang belum tahu SKI, belum tahu kalau kita punya visi menjadikan Pak Anies sebagai presiden kita. SKI kan nggak ada Anies-Anisnya. Jadi kadang-kadang kalau siapa yang mengundang SKI, SKI apa? Bahkan di Pati, kita dibilang SKI itu partai baru ya. Kita tidak ada Anies Baswedan di situ. Beda kalau yang Simpulayan udah jelas-jelas Anies itu kan orang udah curiga. Tapi kalau SKI yang mengundang orang tidak akan curiga. Gitu. Iya. Ibu dari SKI apa ya? Kota Semarang ya? Saya domisili di Semarang, tapi kebetulan saya didaulat oleh Pak Asmi untuk menggawangi SKP DPW Jawa Tengah. Maksudnya asalnya dari Kota Semarang ya? Asalnya ini apa nih? Lahirnya atau Maksudnya domisili? SKI Kota Semarang. Saya DPW Jateng. Betul, saya tahu ibu dari DPW, tapi DPW itu juga tidak lepas dari orang-orang domisilinya di mana gitu. Domisilinya di Semarang. Nah, saya mau tanya, terbentuknya berapa korsam itu sudah terbentuk semua di Kota Semarang? Sudah Bapak. 16 Berapa kecamatan. personil korsam yang ada di Semarang? Personilnya Korsam untuk kecamatan semuanya dari kecamatan. oh, nanti Bapak harus bertanya pada ketua DPD-nya Pak. Jadi saya Namanya Pak Suhartono. ada satu contoh SKI. Kalau Pak Samsudin itu sebagai SKI apa? Ketua SKI DIY atau desa? Beliau dari SKP pusat. SKP, dia berangkatnya juga dari SKI Purworejo. Oh ya, iya. Jadi tidak lepas, jadi tetap aja kalau dia seperti Pak contohnya Din Samsudin dan dia ketua Muhammadiyah. Betul. Makanya saya karena berdomisili di Semarang, saya juga tidak bisa menutup mata dari DPD Semarang, gitu loh Pak. Walaupun sebetulnya wilayah saya harusnya Jawa Tengah. Makanya saya bisa jalan-jalan ke Pati, bisa jalan-jalan ke Jepara, bisa ke Temanggung nanti suatu saat ya. Gitu, follow up seperti itu. Tapi memang saya memonitor saja. Karena di Semarang Kota itu kan juga ada DPD. Nah, itu yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional dari organisasi mereka, dari DPD mereka. Kita tidak dari DPW tidak bisa terlalu ikut campur juga. Tapi kadang-kadang kalau kita diundang ya kita berikan saran. Bukan ikut campur, masalahnya dia berangkat dari bawah, jadi dia tahu semuanya. Dia seperti Pak Sam tadi saya ceritakan, dia berangkat dari dulu waktu deklarasi, Ya. dia sudah ikut aktif juga. Berarti dia dari katakanlah SKI Purworejo di samping dia, Betul. bukannya di Siap. Iya. begitu kan Ya. teman-teman. Permasalahan timbul itu dari bawah. Ya. Bukan masalah ikut campurnya gitu. Iya. Nah, cuman ya kita juga menghormati Pak. Kadang-kadang setiap ketua DPD punya kebijakan masing-masing ya. Nah, dari DPW biasanya hanya kasih saran, kemudian monggo kalau misalnya butuh bantuan kami apa. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya membutuhkan sesuatu yang sifatnya pelatihan, kita akan support dan sebagainya seperti itu. Jadi tugas kami seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu, saya akan menanyakan program desain. Jadi akhir-akhir ini dunia pendidikan itu seperti di porak-porandakan mimpi. Jadi kita ketahui bersama, jadi banyak sekolah-sekolah dari mulai sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, yang pada waktu awal kita sangat tertarik sekali dengan revolusi mental. Tetapi pada akhirnya sekarang ini kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah dasar terutama yang negeri itu sekarang betul-betul tidak berbicara. Kemudian disusul sekarang SMP, kemudian disusul SMA. Apalagi sekarang SMA masuk provinsi. Nah ini menjadi satu desain dari kami. Bisa kami sosialisasikan pada kebetulan kompleks kami adalah kompleks perumahan di mana pendidikan adalah nomor satu untuk mereka. Maka
saya akan bertanya desain seperti apa yang dimimis oleh SKI. Jangan sampai begini, kita samakan dengan desain yang sudah. Mohon maaf, sekolah gratis bagus, tetapi sekolah gratis itu menjerumuskan. Jadi jangan sampai nanti kita membawa program yang sama dengan mereka, tetapi sekolah yang bagaimana yang bisa kita semua itu sekolah tetapi bagus. Jadi adalah kalau saya desainnya nanti jangan gratis itu. Jadi jangan kita dengungkan lagi sekolah yang gratis, tetapi semua bisa sekolah. Nah, semua bisa sekolah itu artinya dari yang atas membantu yang tidak mampu, bukan disamaratakan. Nah, saya ingin sekali desain untuk pendidikan dari SKI, dari atas nanti mungkin programnya Pak Anies, itu kalau saya menginginkan jangan seperti sebelah. Siap. Mungkin seperti itu. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah ya Ibu, Pak Anies adalah orang yang memang backgroundnya di bidang pendidikan. Seperti Anda semua ketahui, beliau mantan rektor dari Paramadina ya. Dan beliau punya program di luar itu, Indonesia Mengajar. Itu beliau sampai berusukan ke pulau-pulau terpencil pun gitu. Dan sampai sekarang ternyata Indonesia Mengajar itu masih hidup, masih kita mengirimkan pengajar-pengajar ke daerah-daerah terpencil itu di bawah bimbingan tim di bawah Pak Sudirman Said. Jadi memang Pak Anies Baswedan sangat dekat sekali dengan Pak Sudirman Said. Kebetulan memang Pak Sudirman Said pun juga memang concern sekali dengan bidang pendidikan, sehingga terjadilah sinergi yang baik antara mereka berdua. Sampai saat ini masih Indonesia Mengajar, dan insya Allah untuk kurikulum itu yang pasti Pak Anies orangnya akan sangat memperhatikan situasi dan kondisi Indonesia dan apa yang betul-betul dibutuhkan saat ini oleh anak-anak bangsa kita, gitu ya. Kalau SKP sendiri kita memang tidak menyediakan kurikulum untuk anak-anak, artinya kami menyediakan kurikulum khusus memang tujuan kami saat ini adalah untuk pemenangan Pak Anies Baswedan, sehingga program SKP itu diperuntukkan bagi Anda yang sudah berusia di atas 17 tahun, gitu ya. Nah ini pun juga sifatnya bukan pendidikan formal, tapi pendidikan yang sifatnya pelatihan non formal, pembekalan, gitu ya. Ini adalah kurikulum pemula TOT hanya untuk menyadarkan Anda bahwa Anda memiliki misi di lapangan nanti, terutama berhubungan dengan saksi demokrasi, dan Anda sendiri harus mendedikasikan diri menjadi saksi di TPS, colek kerabat, tetangga, saudara dan sebagainya. Dan nantinya Anda akan dibekali dengan soft skill juga, bagaimana Anda bisa berkomunikasi, presentasi yang baik, kemudian juga Anda dibekali dengan hukum, ya. Insya Allah nanti kita akan bikin pelatihan paralegal, di mana Anda nanti akan diberikan ilmu mengenai hukum-hukum yang sederhana yang terjadi di masyarakat, misalnya masalah tanah, sengketa, atau apa-apa, dan Anda akan diberikan sertifikat, di mana kalau Anda pegang sertifikat itu, Anda bisa melakukan pendampingan pada warga, ya. Nah itu kemudian nanti juga akan diberikan wawasan mengenai apa sih tugas Anda sebagai saksi TPS, apa yang harus Anda lakukan kalau terjadi Anda melihat kecurangan. Nah kemudian dipadu dengan IT, seperti semalam saya sempat mention sedikit, begitu C1 keluar, ada angka, Anda foto, Anda kirim langsung, dan otomatis akan dikonversikan ke dalam angka. Makanya yang terjadi bukan quick count tapi real count. Dan itu kita akan buka data itu pada saat kita melihat kecurangan pada saat penghitungan suara, gitu ya. Ya Pak? Loh, nanti akan ada penunjukan Pak. Nah, makanya jangan lupa isi formulir saksi demokrasi. Dari saksi demokrasi kita akan tracking siapa yang paling aktif di wilayahnya masing-masing, kan itu ada RT RW ya. Nah, berarti kan ada TPS dari situ. Nah, dari di RT Anda ada berapa TPS? Ada berapa orang aktif? Makanya saya bilang itu pemetaan. Nanti akan terjadi pemetaan, kekuatan kita di mana, yang bolong di mana, kita akan kolaborasi dengan pihak lain seperti relawan lain atau mungkin dari partai atau apa. Kita akan coba usahakan relawan akan ada punya
untuk menjadi saksi di dalam. Kemarin kan agak berantakan ya, jadi kesulitan saksi untuk masuk ke dalam. Tapi insya Allah nanti akan lebih baik. Mudah-mudahan ya kita dalam pengaturan dalam setahun ini kita semua kita benahi. Gitu. Izin Bu. Ya. Izin Bu. Siapa? Saya Bu. Oh. Kirain Pak Ton. Ya, kirain ada Pak Ton. Bilangnya izin. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita sudah mendengarkan dari para petani dan mungkin kopi, bawang, terus dari pendidikan. Mungkin saya akan sedikit sharing ataupun nanti apa yang akan dilakukan oleh SKI, terutama Pak Anies nanti kalau benar-benar terjadi dan menjadi presiden. Amin. Ini Bu, terkait buruh. Ini jarang partai manapun menyentuh buruh. Dan itu yang saya alami. Kecuali Pak Anies ya, Jakarta Jakarta buruhnya ya. Insya Allah, yang selama ini mungkin yang masih peduli PKS. Oh ya. Selama ini. PKS Pak, ada Ya. Pak. Oh. Kami dari dulu mungkin 5 tahun belakang itu sangat-sangat terdolimi, terutama terkait dengan peraturan. Apalagi kemarin pandemi, buruh tidak mengalami kenaikan dalam 3 tahun ini, karena apalagi tidak ada kenaikan UMK per tahun. Karena apa? 1 tahun itu naiknya 10.000. Saya anggap itu tidak naik sama sekali. Pelecehan gitu ya. Iya, apalagi kemarin ada undang-undang Citer dan yang menolak hanya PKS. Tidak ada Demokrat, Nasdem tidak berani untuk bersuara. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa membantu PKS yang masih konsisten dalam perjuangan untuk rakyat. Buruh itu kalau tidak demo kayaknya tidak lengkap. Karena apa? Buruh itu berjuang sendiri. Dan musuhnya apa? Oligarki. Itu memang harus dilawan, karena Indonesia bukan negara demokrasi Bu, negara oligarki kalau saya alami sekarang ini. Makanya nanti kita siap harus berubah. Mungkin kita harus dukung semua perubahan, baik dari petani, buruh maupun dari pendidikan dan yang lain-lain. Makanya di sini saya mungkin saran ataupun minta pendapat ataupun nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh SKI terkait dengan buruh, karena buruh selalu bermasalah dalam setiap tahun, apalagi akhir tahun. Untuk penentuan UMK itu memang harus demo. Citra buruh itu harus demo. Iya, harus. Makanya kemarin muncul partai buruh pun masih pecah antara serikat kerja dengan kerja pecah. Punyanya Pak Said ada, punyanya Pak dari KSPN ada, tapi tidak masuk partai. Pak Aris tadi itu dari KSPN tidak masuk partai. Oke. Mungkin itu Bu, mohon nanti kita rancang bagaimana kalau nanti Pak Anies terpilih terkait buruh, terutama karena musuh yang paling berat itu di buruh, musuhnya adalah oligarki. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini Pak, kalau Anda ingin perubahan, kita sudah sepakat, kita harus ganti rezim ke saran SKI. Jadi SKI yang bisa menyarankan, karena SKI ini sifatnya belum legal secara ormas juga belum, ya masih sampai saat ini masih komunitas. Tapi kami menyarankan pada Anda semua bahwa jadilah pemimpin. Kalau Anda merasa memiliki kemampuan untuk nyalek, pilih partai-partai yang memang sesuai dengan visi misi Anda, dengan hati nurani Anda. Kalau Anda merasa Anda mampu menjadi lurah, ya jadilah lurah, gitu. Calonkan diri Anda. SKI siap mendukung. Itu ya. Itu salah satu solusi agar nanti kebijakan-kebijakan. Gak apa-apa Pak, jangan menyerah. Ya. Itu salah satu solusi yang kita bisa sampaikan saat ini, dan siapapun Anda dan mau menjadi apapun Anda, selama Anda menjadi pemimpin publik yang memang memenuhi kriteria, misalnya tadi seperti amanah, fatona, tablik dan sebagainya, kita pasti dukung, insya Allah.
Dan yang pasti harus satu visi dengan Pak Anies. Jadi Pak Anies program-programnya itu akan turun sampai ke masyarakat tingkat paling bawah gitu ya. Ya, ada pertanyaan yang tadi belum terjawab? Mungkin kebijakan kan tidak hanya dari presiden, Bu. Oh iya. Kan undang-undang itu yang buat Betul. presiden dengan DPR. Iya, Kita harus menguasai parlemen juga. Betul, jangan sampai Pak Anies presiden legislatifnya masih dikuasai oleh bahaya Pak. Apapun kebijakan Pak Anies nanti akan dijegal. Yes, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rugiantoro dari Pemalang. Saya background saya memang pertanian, kemudian saya kerja di Bulog Jakarta. Memang saya lama di Jakarta, dari Jakarta Bekasi. Saya namanya Ade Rugiantoro. Kebetulan saya di PKS ini sebagai pengurus dan kebetulan saya di SKI sebagai pengurus kecamatan. Ini saya memberikan motivasi aja kepada rekan sesuai dengan arahan dari Pak Asmi. Ya, ini mudah-mudahan bisa ditiru. Untuk pertama, sebelum kita sampai ke Ibu Heri tadi mengenai statistik itu, pertama diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu tidak punya potensi, tidak punya elektabilitas di masyarakat, ini agak sulit. Alhamdulillah, saya sebagai banyak menjabat sebagai pengurus Karang Taruna, pengurus musola, pengurus masjid, kemudian di majelis taklim RW, ya, kemudian di partai. Jadi jauh setahun saya ini bersosialisasi Pak Anies ini setahun lebih. Walaupun PKS belum mengadakan suatu deklarasi, tapi memang kader-kader PKS itu sudah diberikan keleluasaan. Artinya bahwa kita harus kader-kader ini mensosialisasikan Pak Anies. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, buruh ya Pak ya, buruh Pak. Itu kita sudah sampai beberapa perusahaan di Pemalang, Pekalongan, Batam kita sudah sambangi mereka lewat kalender. Biaya kita sendiri Pak. Kemudian itu tadi disampaikan Pak Asmi, alhamdulillah ketika Pak Budi sebagai ketua DPD, Pak Ade, tolong saya sebagai pengurus kecamatan dibuat kordes-kordesnya. Saya nggak cukup, nggak perlu harus seminggu, sebulan. Tanya Pak Budi, satu hari selesai. Seperti contoh Ibu ini menyampaikan ada beberapa ini ya, bawah ini. Saya sudah ada. 3 pencantumkan nama, nomor WA sudah ada. Artinya sampai saya membentuk forum peranan perempuan Indonesia tingkat Jawa Tengah. Kebetulan saya nasihatnya, saya menangis. Nah, artinya seperti itu. Ini banyak yang memang saya punya beberapa komunitas, mulai dari ibu-ibu, milenial, sampai ke tingkat kepala sekolah, sampai penjaga sekolah. Nah itu kebetulan juga yang disampaikan oleh pembicara yang kemarin, memang kita harus linear. 180 per TPS bagi saya nggak susah. Karena apa? Saya kebetulan juga ditunjuk sebagai koordinator tim pemenangan dari caleg provinsi, kabupaten maupun DPR. PKS. Seperti itu. Jadi yang disampaikan Bu Lola kan masalah kemarin ya di sana. Bagaimana sih kita menghadapi orang-orang kok kita susah bergerak di masyarakat gitu? Itu nggak susah Bu. Depan rumah saya ini, jujur, ini orang-orang PDIP semua. Depan rumah saya persis. Nah, ketika momen COVID kita bicara, mereka membutuhkan tabung oksigen. Saya tinggal telepon ketua DPD PKS, Pak Wasto, depan rumah saya butuh oksigen. Dikirim. Di Bantar Bolang ada Bu, orang yang memang susah beli kursi roda. Saya telepon Pak Wasto,
ada orang butuh kursi roda. Siap Pak Ade, kirim. Kemudian apa yang saya lakukan seperti itu? Bicara kemarin mengenai divisible ya. Kok kita susah ya? Kok kita dihambat? Insya Allah enggak. Karena kita pertama itu kita sebagai anggota masyarakat yang memang kebetulan kepala desanya ini dari PDB. Tapi keponakan saya. Ketua BPD-nya itu om saya. Ya, jadi memang di situ memang kita bergening apalagi di PKS. Nah, ketika kita ingin dihambat, kita mari jalur lain. Contohnya nih contoh. Dari anggota dewan itu ada dana aspirasi, betul ya? Aspirasi. Contoh kemarin kita kebetulan kepala di dinas UMKM itu banyak orang PKS di Malang. Ya. Itu saya setingkat Pemalang, Kecamatan Taman, sama Bantar Bolang, sama Petarukan. Itu saya 4.000 saya perjuangkan, yang 2.400. Ya. Kemudian baru kemarin 3 bulan yang lalu, kebetulan Pak Fahri dari Tiga itu menyampaikan, Pak Ade, saya ada dana 500 juta. Ya kan? Untuk apa? Program Indonesia Pintar. Mas, ya. Pak, kalau 500 juta nggak cukup, terus berapa kecamatan Pak? 2, Kecamatan Taman sama SD, SMP, SMA. Nah, karena kita memang sudah terbiasa di PKS Bu, itu kita selalu mendata orang-orang punya anak berapa, kelas berapa, sampai lansia, sampai dan segala macam. Ketika kita diminta oleh anggota dewan, kita langsung kasih. Gak usah ketorek-torek, nggak usah seperti itu. Makanya saya bilang, ini teknis saja. Teknis, bagaimana mencapai 180 per TPS? Ya Pak, ini mohon maaf kalau saya tidak ada yang apa. Dari 180, memang yang pertama itu dari saksi partai PKS itu kan menyediakan 2 saksi, 2 saksi, 1 saksi 2 dalam 1 saksi 2 itu dibiayai saksi itu oleh PDB. Artinya 1 saksi cukup 10 orang, 2 saksi 2 orang, betul Bu ya? Nah makanya untuk mencapai 180 kuota di dapil saya bicara spesifik Bu ya, yang disampaikan bicara spesifik di dapil saya, dapil 2 itu di Kecamatan Malang itu ada 7 kursi. Nah bagaimana 7 kursi itu harus diisi oleh PKS, diisi. Nah 7 itu ada 1 Pak, saya nggak punya duit, tenang, dibantu DPRD, yang penting jalan, ya kan. Nah dari masing-masing caleg itu punya saksi, betul nggak Bu ya? Masing-masing punya saksi, 1 saksi 2 orang, 2 orang kali 7 140 sudah, betul nggak? 140 tanpa bonus dengan saksi dari kader PKS sendiri struktural 40 cukup, 180 itu baru dari PKS, baru dari Demokrat, dan dari Nasdem. Saya yakin 70% harus menang. Yakin saya masih yakin itu. Artinya gini Pak, kesimpulannya aksi, misi, dan visi. Kalau kita hanya sekedar aksi tidak misi, mimpi aja gitu, mimpi aja kan. Kemudian kita hanya punya visi tidak aksi, itu menghayal, ya kan. Aksi dengan misi itu akhirnya jadi tepat. Itu saya mohon, ya kan, apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh beberapa rekan-rekan yang ada di sini. Dan alhamdulillah Pak Budi sebagai ketua DPD dan Pak Ade untuk saksi TPS siap, karena sudah siapkan itu jauh sebelumnya. Nah nanti setelah terbentuk saksi TPS, nanti kita akan lakukan
mendampingi. Seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bapak Ibu ini salah satu contoh kolaborasi. Ya, jadikan caleg-caleg itu menjadi partner kita pada saat kita berjuang di lapangan. Kalau Anda merasa kesulitan masalah dana, gandeng mereka. Sampaikan apa kesulitan Anda. Anda yang jalan, mereka yang menyediakan dananya. Ya, tapi ingat kolaborasinya dengan partai-partai pengusung dan pendukung. Ya, siap? Itu salah satu solusi. Ya, baik, kita kembali lagi ke sini. Apakah satu kali siklus ini kita akan mencapai destiny? Belum, Pak. Ya kan? Tadi kan banyak sekali kendala di lapangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi siklusnya ke discovery. Kenali lagi situasinya. Oh, saat ini sudah berubah, situasinya begini. Apa yang harusnya Anda lakukan? Anda tingkatkan lagi kualitas diri Anda, wawasan Anda, trik-trik Anda di lapangan, bagaimana mengatasi solusi. Anda konsultasi dengan organisasi, bisa dengan SKP, ya, karena SKP nanti akan menyediakan, ya, pelatihan-pelatihan yang memang seiring berjalannya waktu akan Anda temukan nanti masalah-masalah di lapangan, ya, insya Allah. Nah, jadi siklus ini itu tidak hanya satu kali. Dalam perjalanan waktu Anda selama 1 tahun, ya, kita bicara 1 tahun dulu menuju pemilu. Ini akan terjadi berkali-kali, ya, dan Anda harus siap melakukan itu. Oke? Bapak Ibu halo? Ya, bisa dipahami? Baik. Jadi setelah ini nanti akan diberikan wawasan common dream, dan nanti pada saat sesi RTL, ya, pada saat kita merancang apa yang akan kita lakukan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu Anda benar-benar sudah tahu, sudah paham, sudah ada di sini rencananya apa yang akan Anda lakukan. Ingat, kolaborasilah dengan pihak-pihak yang memang bisa menyelesaikan masalah Anda di lapangan. Ya, Pak Anies itu nggak punya uang, Pak. Jadi jangan pernah berharap seperti Pak Ganjar yang dikit-dikit, wah pagi-pagi sembako gratis. Enggak, Pak Anies tidak bergaya seperti itu. Pak Anies tidak didukung oligarki. Ya, jadi kitalah yang harus berjuang demi perubahan. Demi Pak Anies jadi presiden, kita harus berkorban. Kalau Anda tidak siap, gimana terjadi perubahan? Sepakat? Siap. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti di sesi RTL Anda bisa menajamkan lagi apa yang harus Anda lakukan, dan semoga kita nanti bisa berdiskusi lagi lebih dalam lagi, dan kita coba menyelesaikan masalah-permasalahan yang memang saat ini Anda sudah alami, dan bagaimana antisipasinya di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi plus Bu Adi